Akhir cinta Fir'aun kepada Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim dikenal sebagai istri Fir'aun yang paling dicintai. Berkat rasa kasih sayangnya yang dalam, Nabi Musa yang kala itu masih bayi dapat terselamatkan dari jeratan kematian yang ada di depan mata. Lantas benarkah Fir'aun begitu mencintai istrinya hingga mengabaikan semua hal? Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah kisah para nabi, saat Fir'aun mendapatkan ramalan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan tahta dan tiraninya. Ia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir. Mengetahui hal itu, ibunda Nabi Musa yang dengan sedih hati menghanyutkan sebuah keranjang berisi Musa yang masih bayi ke sungai Nil. Siapa sangka keranjang tersebut justru dipungut oleh Asyah binti Muzahim. Imad Al-Hilali dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran mengatakan, Asyah kemudian terpincut dengan bayi laki-laki yang ia temui di sungai Nil dari belakang istananya. Ia kemudian mengabarkan hal itu kepada Fir'aun, suaminya. Meski Fir'aun menolak memberikan kesempatan hidup kepada si bayi, namun Asyah terus merayu Fir'aun untuk mengizinkan anak laki-laki itu menjadi anak angkat mereka. Dengan cara itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Berbicara mengenai Asyah binti Muzahim, sebetulnya ia merupakan orang yang beriman kepada Allah dan dikenal sebagai seorang yang bertakwa. Namun karena rasa takut akan sikap tirani dan juga kufur yang dilakukan Fir'aun yang mengaku Tuhan, ia menyembunyikan keimanannya. Lantas bagaimana cara Asyah menyembah sang Halik kala itu? Perlu diketahui bahwa Asyah menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi, yang mana ia masih merupakan keturunan para nabi dan sisa-sisa penganut ajaran Nabi Ibrahim. Kala itu di seantero Mesir tidak ada yang beriman, kecuali Asyah. Hizkil adalah seorang keluarga Fir'aun, dan seorang laki-laki yang memperingatkan Musa. Di kemudian hari, setelah ditinggalkan Nabi Musa yang biasanya tinggal di istana Fir'aun, Asyah masih menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Saat Fir'aun menyiksa Siti Masyiah yang keimanannya pada Allah telah diketahui Fir'aun, Asyah berdiri memperhatikan dari pojok istana. Dengan jelas, ia melihat para malaikat naik ke langit membawa ruh Masyiah. Tatkala Allah menghendaki kebaikan istri Hizkil itu, Asyah semakin bertambah yakin dan beriman kepada sang Halik. Tatkala Asyah memperhatikan Masyiah, Fir'aun datang menyampaikan apa yang telah dilakukannya kepada istri Hizkil tersebut. Mendengar hal itu, kekesalan Asyah pun tak lagi terbendung. Dengan lantang, ia berkata pada Fir'aun, "Celakalah engkau, wahai Fir'aun. Alangkah beraninya engkau kepada Allah." Mendengar ucapannya itu, Fir'aun lalu marah dan membentaknya, "Sepertinya engkau sudah gila, tertular kegilaan si Musa itu." Fir'aun pun membuatkan pilihan kepada Asyah untuk berhenti beriman kepada Allah atau kembali mengakui bahwa Tuhan di muka bumi ini hanyalah Fir'aun. Asyah pun memilih beriman kepada Allah. Mendengar demikian, Fir'aun naik pitam. Ia juga mengancam akan menyiksa dan membunuh Asyah jika tetap dengan keimanannya. Akhirnya, Fir'aun memerintahkan untuk membuat 4 tiang pancang dan meletakkan sebuah batu besar di atas tubuh Asyah. Sehingga, Asyah memilih berada dalam penyiksaan hingga berpisah dengan dunia. Dikisahkan pula para algojo Fir'aun menyiksa Asyah di bawah terik matahari. Hebatnya setelah mereka pergi, para malaikat segera menaungi tubuhnya, bahkan memperlihatkan kepada Asyah rumah yang akan ia huni di surga. Keteguhan keimanan Asyah. Asyah adalah wanita mulia yang memiliki keteguhan hati kuat untuk selalu beriman kepada Allah. Meski sang suami menyiksanya dengan siksaan berat, ia tak pernah mau mengingkari keteguhan hatinya. Asyah selalu mengamalkan apa yang diajarkan Musa alaihissalam dengan baik. Ia juga hanya menyembah Allah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan, pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asyah terbelenggu maka para malaikat menaunginya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Saat Fir'aun mengganjarnya dengan siksaan yang bertubi-tubi atas keimanannya, Asyah berdoa, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Qiyas At-Tahrim ayat 11. Atas keteguhan keimanannya, Asyah pun menjadi salah satu wanita mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah. Ia telah menjadi seorang wanita dengan kedudukan sangat mulia. Ia juga merupakan seorang wanita kuat lagi tegas menentang kezaliman Fir'aun.